Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dengan mapel fikih tentang pembelajaran kita belajar pemulasaraan jenazah. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah dan sholawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan baik dan kalian semua juga dapat memahami apa yang kita pelajari dan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat. Pada pembelajaran kali ini ada kompetensi inti, baik kan kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tujuan pembelajaran kita ini nanti setelah kalian mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik ini mampu untuk menjelaskan kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia, menjelaskan tata cara memandikan jenazah, dapat menjelaskan tata cara mengkafani jenazah, kemudian dapat menjelaskan tata cara mensolatkan jenazah. Yang kelima, dapat menjelaskan tata cara penguburan jenazah, dan yang terakhir dapat mempraktekkan pengurusan jenazah. Kita lanjutkan. KD dan indikator ini juga hampir sama. Di sini kalian bisa lihat gambar yang Ibu tampilkan. Tolong kalian identifikasi permasalahan yang ada dalam gambar tersebut. Itu gambar ada apa, sedang apa, dan bagaimana. Mungkin ada beberapa yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian buat permasalahan dan nanti kita bahas bersama di dalam kelompok. Dalam pembelajaran ini nanti Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing nanti kalian akan menerangkan tentang cara memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, kelompok kedua tentang tata cara mengkafani jenazah. Kelompok ketiga menerangkan tentang cara mensolati jenazah. Dan yang kelompok 4 menerangkan tentang cara menguburkan jenazah. Nah, nanti masing-masing kelompok ini setelah berdiskusi, kalian bisa menyampaikan diskusi kalian di depan teman-teman, kemudian kalian bisa peragakan tentang tugas kalian. Kalau yang tugasnya memandikan jenazah, ya kalian peragakan bagaimana cara memandikan jenazah. Kalau yang tugasnya mengkafani, ya berarti memperagakan cara mengkafani, dan seterusnya. Kita lanjut. Seseorang dalam kehidupan itu pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Ya. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut yaitu suatu kondisi menjelang ajal atau kematian. Jadi pada kondisi nyawa itu sudah ada di dalam tenggorokan sini, sudah hampir diangkat. Ini biasanya setan mulai mengganggu orang yang akan meninggal, yang sedang sekarat tadi. Makanya keluarga perlu mendampingi dan menalkin, menuntun dengan lafaz la ilaha illallah. Selalu didengarkan di dalam telinganya seperti itu. Ajak untuk melafalkan la ilaha illallah. Kalau kalian merasa khawatir
dengan bacaan la ilaha illallah, kemudian nanti baru la ilaha, belum sampai illallah, ternyata sudah meninggal, khawatir malah nanti menjadi kufur, maka bisa lafalkan dengan Allah, Allah. Jadi diajak untuk selalu menyampaikan Allah, 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 dan seterusnya seperti itu. Maaf, ini HP ibu ada gangguan. Kemudian kita lanjutkan. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika kalian menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia ini, maka mata yang masih terbuka biasanya ini lalu pejamkan matanya dengan cara mengurut pelan-pelan mata jenazah. Kemudian apabila mulutnya masih terbuka, maka katupkan dengan tali. Jadi gunakan dengan tali atau selendang agar tidak terbuka kembali. Kemudian yang ketiga, tutup seluruh tubuh jenazah dengan kain. Ini sebagai penghormatan. Kita lanjutkan berikutnya. Kewajiban pemulasaraan jenazah. Sebagai umat Islam, maka kita wajib memulasara jenazah. Hukumnya apa memulasara jenazah ini? Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu kewajiban yang dibebankan kepada suatu kelompok secara umum. Jadi misalnya kok kita tidak bisa mengikuti pemulasaraan jenazah pada saat itu karena kondisi kita sedang sakit atau kita sedang bepergian, tapi masyarakat sudah ada yang mengurusi, maka kewajiban kita sudah terhapus, jadi sudah tidak wajib lagi. Beda dengan fardu ain seperti sholat rawatib. Fardu ain itu berarti fardu atau kewajiban yang harus dilakukan oleh individu. Jadi kalau dia belum sholat, ya maka dia harus melaksanakan sholat. Demikian ya. Nah, kewajiban pemulasaraan jenazah ini yang pertama adalah memandikan. Ada 4 ya. Yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang keempat menguburkan. Mari kita bahas tentang yang memandikan jenazah. Jadi selama ini kadang kita merasa takut apabila kita melihat ada jenazah. Apalagi untuk daerah-daerah tertentu yang biasanya daerahnya agak kalau bilang orang Jawa bilang itu sentro. Nah, ini sebenarnya tidak perlu ditakutkan karena kita semua nanti juga akan mati. Jenazah ini sebaiknya ditempatkan di tempat yang terlindung dari panas matahari, hujan, dan pandangan orang banyak. Jadi kalau ada mau mandikan jenazah paling tidak dibuatkan ruangan tertutup, meskipun hanya tutupnya menggunakan kain yang dikotak. Kemudian memulai dengan membaca basmalah. Kalau sudah membaca basmalah, usahakan menutup aurat dengan kain saat memandikan. Jadi jenazahnya tetap ditutup dengan kain. Kemudian membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan. Menyiram air ke seluruh badan sampai merata. Diwudukan dan disiram dengan air yang dicampur kapur barus, kemudian daun bidara ataupun dengan wewangian. Setelah itu baru dikeringkan dengan kain atau handuk. Sebelum memandikan itu mestinya biasanya para yang memulasara jenazah itu sudah menyiapkan kain kafan di tempat yang nanti akan ditempati oleh jenazah. Sehingga setelah memandikan, jenazah langsung diletakkan di atas kain kafan yang sudah siap. Nah, ini mengkafani. Kita lanjutkan ke mengkafani.
Sebelum mayat selesai dimandikan, yang pertama siapkan kain kafan 3 helai. Untuk siapa 3 helai? Untuk orang laki-laki. Dan 5 helai untuk perempuan. Sesuai dengan ukuran badan. Kemudian siapkan kapas secukupnya. Biasanya ada bubuk cendana yang menjadikan baunya tambah wangi, serta ditambahkan dengan minyak wangi. Kemudian yang kedua, kain kafan yang telah tersedia itu diamparkan sehelai, kemudian sehelai dan ditaburkan harum-haruman. Kalau sudah, jenazahnya diletakkan di atas tadi kain yang sudah dihamparkan. Yang ketiga, kedua tangannya diletakkan di atas dada. Jadi seperti ini. Lubang-lubang hidung, telinga ditutup dengan menggunakan kapas. Jadi nanti ada tata caranya tersendiri. Ini Ibu jelaskan secara singkat. Kemudian yang ketiga yaitu mensolati. Yang pertama, syarat-syarat orang yang melakukan sholat jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah itu yang pertama, jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis yang ada dalam tubuh maupun kain kafan, serta tempatnya juga harus bersih. Ya. Kemudian orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Dan yang ketiga, posisi musolli berada di belakang jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, maka imam atau jika munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala. Jadi kalau laki-laki, imamnya atau kalau mau sholat sendiri tepat pada kepala. Kalau perempuan, jenazahnya perempuan, maka posisinya tepat pada perut ataupun pantat. Kemudian jarak antara mayat dengan musolli itu orang yang mensolati, ini tidak melebihi 300 dhira atau kurang lebih 144 meter jika sholat dilaksanakan di luar masjid. Kemudian yang kelima, tidak ada penghalang di antara keduanya. Yang keenam, musolli atau orang yang mensolati hadir berada di dekat jenazah jika yang disolati tidak ghaib. Kita lanjutkan rukun-rukun sholat jenazah. Sholat jenazah itu yang pertama rukunnya adalah niat. Kemudian berdiri pada bagi orang yang mampu. Kemudian takbir 4 kali takbiran dengan menghitung takbiratul ihram. Jadi 4 takbiran itu termasuk dengan takbiratul ihram. Kemudian yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Kemudian dilanjutkan mendoakan mayat setelah takbir yang ketiga. Allahumma ighfir. Kemudian kalau sudah yang keempat juga mendoakan jenazah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salam. Maaf, ini baru takbir ketiga, takbir keempatnya sama membaca doa. Kita lanjutkan menguburkan. Sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, ini liang kubur harus sudah siap. Jadi jangan sampai jenazah sudah dibawa ke makam tetapi liang lahatnya belum siap. Makanya perlu dipersiapkan dulu liang lahatnya. Nah, begitu juga dengan semua perlengkapan atau peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, kemudian mungkin biasanya ada kalau di daerah tertentu dibuatkan bunderan-bunderan dari bulatan-bulatan dari tanah liatnya itu untuk bantalan agar jenazahnya bisa miring.
Ukurannya itu lebarnya kurang lebih 1 meter. Kemudian tingginya jadi tingginya itu setinggi orang dewasa ditambah dengan 1 hasta atau sekitar 60 cm. Ditambah, kalau orang Jawa itu bilangnya sak dedek sak pengawe. Kemudian yang keempat, panjang makam ini panjangnya sepanjang jenazah yang meninggal, biasanya ditambahi 0,5 meter. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring dan menghadap kiblat. Tali pengikat ini biasanya dilepas agar pipi dan kaki ini bisa nempel di tanah. Kemudian selesai menguburkan, dianjurkan untuk berdoa. Hikmah melakukan sholat jenazah, bukan sholat jenazah saja ya, maaf, hikmah pemulasaraan jenazah. Yang pertama yaitu kedudukan manusia walaupun sudah meninggal itu di hadapan Allah tetap makhluk yang paling mulia. Makanya wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayatnya sudah dikuburkan. Makanya dalam masa seperti sekarang ini ada yang menderita COVID, mereka ya tetap harus dimanusiakan, jangan sampai tidak diterima, jenazahnya tidak terima karena takut nanti kalau menular pada yang lain. Pada awal-awal ada wabah COVID itu kan sempat terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, memandikan jenazah. Berarti ini menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Jenazah saja selalu harus dibersihkan ya, harus bersih. Kita manusia yang hidup juga harus lebih bersih. Makanya selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Semoga kita semua bisa terhindar dari segala penyakit dan wabah yang ada. Mengkafani mayat ini berarti menutup seluruh jenazah dari segala tubuh jenazah dengan kain ataupun apa saja yang melindungi dari pandangan yang akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Kemudian yang keempat, mensolati jenazah berarti juga mendoakan jenazah. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapatkan ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat. Ya, semoga kita semua bisa dijauhkan dari segala siksa kubur, siksa akhirat. Dan sekarang di dunia ini kita juga dijauhkan dari segala fitnah. Kemudian yang kelima, keseluruhan penyelenggaraan jenazah yang berupa fardu kifayah tadi ini kepada umat Islam merupakan sebuah penghargaan ya. Jadi kita tidak semuanya harus ikut, tetapi setidaknya masih ada orang yang mau peduli. Makanya harapan Ibu kalian semua peduli terhadap lingkungan, terhadap masyarakat yang ada. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim selama dia masih hidup. Nah, materi ini telah selesai. Nanti kalian diskusikan dengan teman-teman ya, sesuai dengan kelompoknya. Kemudian apabila ada saudara atau keluarga ataupun tetangga yang meninggal, tolong kalian nanti amati. Kalian amati, kemudian kalian laporkan bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara mengkafaninya, kemudian bagaimana cara mensolati dan bagaimana cara menguburkan. Nah, dari hasil pengamatan kalian nanti kalian tulis melalui laporan tertulis. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan.
Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.